Ketika pandemi, tabungan mulai habis, anak mau lahir pada waktu itu stres. Anjir nggak punya uang. Sebagai suami ini gengsi, pride. Kita harus biayain anak, biayain istri. Itu yang dirasain bapak tiriku. Halo, nama gue Gian Luigi. Kalian bisa manggil gue Gian aja. Kesibukan gue stand up comedian, terus apa lagi ya, produser dan content creator dan scriptwriter. Sekarang kesibukannya gue lagi bareng di Majelis Lucu Indonesia. Di sini gue yang paling sibuk lah. Kalau jabatannya sih General Manager di Majelis Lucu Indonesia, tapi talent juga. Jadi ya, kesibukan gue hari-hari sebenarnya rata-rata ngurusin MLI, dan gue juga punya podcast tentang broken home di Noise, namanya Happy Broken Family. Aku tuh lahir di Makassar 30 tahun yang lalu. Dari ibuku sebenarnya pun ada gen broken home ya. Ada garis keturunan broken home-nya karena dia ditinggal bapaknya gitu. Ibuku sama ibu bapakku itu nikah muda, dan pada waktu itu akhirnya banyak cekcok rumah tangga. Pada waktu itu juga mungkin sama-sama masih keras kepala, terus ada mungkin sedikit kekerasan di dalamnya. Akhirnya tidak bertahan begitu lama. Bertahan sekitar 10 tahun. Akhirnya waktu itu ibuku memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya sih kalau alasan ibuku tuh bukan karena dianya tidak cocok sama bapakku gitu, tapi waktu itu katanya bapakku tuh secara psikis sudah nyerang ke mamanya dan ke anak-anak, katanya gitu ya. Aku kayaknya lupa ingat, tapi kalau ke aku iya gitu. Jadi waktu kecil tuh suka dipukul sampai berdarah-darah. Aku ngeliat ibuku waktu itu dikasarin. Pernah ada di tahap yang aku marah banget waktu kecil, kayak pengen balas dendam ke bapak aku gitu. Habis itu ibuku pas pisah, ibuku nikah lagi, kali ini sama orang Batak, dan waktu itu sampai marga diganti segala macam. Jadi aku punya 2 marga Ambon, marga Batak. Bedanya kalau bapak kandungku waktu itu agak nyerang fisik, kalau bapak tiriku tuh nyerangnya psikis. Jadi ada fase dimana mungkin ibuku yang lebih powerful secara finance, terus akhirnya sering cekcok segala macam, akhirnya pisah. Ketika aku lupa tepatnya usia gue tuh 21, 22, jadi 2 kali berpisah mengalami fase itu sih. Kurang jadi dan waktu mama bapak tiriku pun gue berada di fase yang tidak cocok gitu, karena sering cekcok juga sama bapak tiri gitu, sama papaku gitu. Cekcoknya sih menurutku halnya sepele kalau ke aku ya. Kayak dia maunya aku tuh tahu sesuatu tuh dari dia, maunya tuh aku dengerin dia. Tapi gue pada waktu itu tuh masa-masanya mencari jati diri ya. Jadi pemberontakan tuh ada. Akhirnya clash, sama sekali nggak ngobrol bertahun-tahun, sampai puncaknya aku diusir dari rumah. Tapi untungnya aku emang udah keterima kuliah di Bandung. Jadi gitulah masa muda aku tuh seperti itu. Sempet tidak mau bercerita sih tentang bahwa aku broken home gitu. Jadi ada fase dimana gue SD. Pada waktu itu gue nggak mau bilang. Jadi waktu SD pindah ke Jakarta, pindah ke Bekasi. Niatnya sebagai anak kecil tuh jujur ke teman-teman bahwa gue broken home, tapi kena bully. Jadi padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa gitu. Jadi pada momennya yang aku merasa bahwa itu circleku, aku bilang aku broken home. Terus mereka bilang kalau nggak nurutin mau mereka, ceritanya itu bakal disebar-sebarin ke satu sekolah. Dulu sih takut kalau itu disebarin, akhirnya dibully lah. Aku harus kayak jadi kacung lah di sekolahnya gitu. Aneh banget orang timur jadi kacung kan, aneh banget. Harusnya ditakutin gitu. Ini harus ngangkat-ngangkat tas gitu, kayak kalau dipikir-pikir sekarang goblok banget gitu. Kalau disebarin emang kenapa ya? Perasaan biasa-biasa aja, tapi kenapa nurut ya? Itulah kalau dipikir-pikir sekarang goblok dulu tuh.
waktu itu nggak ngerasain apa-apa ya, karena ya pisah udah, ya udah gitu aja. Karena mungkin masih kecil ya, tapi udah tahu bahwa itu perpisahan. Jadi bukan yang nggak tahu sama sekali bahwa oh ini namanya perceraian, nggak tahu itu bercerai. Ada fase di mana waktu masa-masa persidangan adekku dibawa kabur sama ibuku, bukan dibawa kabur, kayak dilindungin gitu, takutnya diambil sama bapakku, dibawa ke Papua karena sepupu ibuku masih ada di sana juga. Tapi tahu itu fase perceraian, tahu itu bahwa ibuku bakal berpisah sama bapakku, tahu. Aku tahu bahwa broken home tuh tahu semuanya jelas banget, masih teringat. Tapi dibilang sedih enggak, dibilang bahagia juga enggak. Yang malah waktu itu yang menyedihkan adalah harus meninggalkan teman-teman sekolah karena pindah dari Makassar ke Jakarta, kayak harus beradaptasi lagi gitu. Malah sedihnya di sana sih, kehilangan sahabat-sahabat sih. Oh, kalau pandangan sih perceraian yang kedua tuh aku sempat ngelarang. Karena udah gede kan waktu itu. Aku sempat ngelarang kayak, kalian tuh nyari apa sih? Udah sama-sama tua, terus mau berpisah. Nyari apa? Abis ini mau ngapain gitu. Tapi ada fase dimana akhirnya aku menerima dan aku malah, perceraian kedua aku malah yang suruh ibu. Pada waktu itu setelah udah akur mereka berapa tahun kemudian, ibuku ngajak ketemu makan dan dia cerita nangis-nangis. Aku nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi pada waktu itu aku cuma berpikir gini, orang tuaku berhak bahagia, kebahagiaan mereka nggak boleh aku tahan. Kalau mungkin bagi seorang anak kebahagiaan adalah orang tuanya utuh, tapi kan belum tentu bagi seorang orang tua bersama itu bahagia. Bagi seorang anak aku cuma pengen orang tuaku bahagia. Kalau bagi mama itu membuat mama bahagia, cerailah. Jangan sebagai anak nuntutnya orang tua, kalian tuh berpisah, kalian tuh ngecewain bla bla bla. Tapi kalau mereka bersama, pasti lu lebih kecewa. Karena lu bakal ada satu titik itu bakal meledak dan lu bakal berpikir, sama ini mereka pura-pura. Ya iyalah. Ketika mereka berpisah lu tahan, ketika mereka pura-pura lu kecewa. Ngapain? Mending berpisah dari awal. Pada akhirnya, aku adalah anak broken home yang mendukung perceraian. Karena aku udah di tahap yang memahami psikis, memahami pola pikir orang tua. Karena aku udah menikah sekarang. Dan banyak faktor juga yang bisa menimbulkan percikan-percikan pertengkaran. Pada titik itu aku mengerti apa yang pernah dilaluin sama bapakku, bapak kandungku, bapak tiriku, ibuku sekalipun. Apa yang aku pahami? Pertama, kenapa bapakku kasar dulu? Mungkin dia merasa tertekan. Pada waktu itu ibuku udah bekerja, dia masih gitu-gitu aja. Backgroundnya, keluarganya cukup berada. Jadi ibuku ini dari keluarga miskin, bapakku ini cukup berada lah. Mungkin dia sering dimanjain. Mungkin dia sering apa yang dia minta dia dikasih. Mungkin dia ditreat sebagai raja di rumah. Ketika berkeluarga dia kaget berkeluarga, apalagi nikah muda. Ibuku yang biasa mandiri, clash itu yang terjadi gitu. Emosi anak muda, ya wajar itu terjadi gitu. Mereka masih muda, mereka belum siap dengan resikonya, terjadi pertikaian seperti itu. Ibuku juga gak mau tegas, bapakku tidak merasa apa yang didapat gitu, apa yang dia minta gak didapat, akhirnya terjadi pertikaian, cerai. Wajar menurutku. Itu perceraian pertama. Perceraian kedua, pada waktu itu ibuku udah jabatannya cukup oke. Udah oke lah. Dengan kerja kerasnya dia menjabat di sebuah bank. Nah ini dia. Aku sering bilang papaku itu bercerai males karena dulu karena akhir-akhir berapa tahun terakhir dia nggak kerja, dia malah main Dota di kamar. Aneh banget, ibuku kerja dia malah main Dota. Waktu itu aku nggak setuju. Tapi setelah aku pahamin, aku mengerti kenapa dia main Dota. Bapakku ini orang lapangan. Dulu kerja di sebuah perusahaan rokok, dia orang event, dia orang brand. Sebelum nikah, dia suka tur kemana-mana. Tur acara-acara rokok itu. Pas nikah sama ibuku, ada momen setelah berapa tahun, ibuku suruh bilang, kerja kantoran aja yang gak keluar kota. Akhirnya bapakku dimasukin ke sebuah asuransi, kerja di sana. Ini, aku ngerasain. Aku ini orang lapangan. Ketika aku disuruh diem, aku orang kreatif. Ketika aku disuruh diem doang di rumah, badan tuh sakit. Otak tuh stres, apalagi pas pandemi kayak, ini gak ada kegiatan apa ini, gak ada nongkrong-nongkrong ya. Nah itu yang dirasakan bapakku gitu.
ketika dia orang lapangan kerja di asuransi, stres. Dia nggak bisa achieve juga di pekerjaannya. Akhirnya apa? Dia mengundurkan diri dan dia cuma bisa main Dota karena umurnya udah 40 tahun. Apa yang kalian harapkan seorang pria usia 40 tahun mau kerja di mana? Mau ngelamar kerjaan apa? Udah 40 tahun, bukan usia produktif lagi. Makanya dia main Dota di rumah. Kenapa slack sama aku? Pertama, harga dirinya udah di bawah sebagai seorang suami. Ibuku di atas. Gengsi, aku ngerasain banget. Ketika pandemi, tabungan mulai habis, anak mau lahir pada waktu itu stres. Anjir, nggak punya uang. Sebagai suami ini gengsi, pride. Kita harus biayain anak, biayain istri. Itu yang dirasain papa tiriku. Akhirnya apa? Dia cuma bisa main Dota. Aku yakin dia main Dota itu adalah bentuk refreshingnya dia. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini sekarang? Karena aku udah memahami orang tuaku. Ibuku, kenapa dia kawin cerai sekarang pacaran lagi? Yang dicari cuma satu. Dia pengen ngerasain berkeluarga dan dibiayain suami. Dia pengen suaminya yang biayain dia. Tapi nggak bakal bisa. Kenapa? Jabatan ibuku udah tinggi. Yang satu-satunya cari adalah cari orang yang lebih tinggi daripada dia. Makanya dia terus mencari. Karena kasih sayang pasti dia dapat kasih sayang dari suami-suami sebelumnya. Dari teman-temannya pasti dapat. Dari anaknya pasti dapat. Tapi dia cuma satu kurang. Dia pengen ngerasain menjadi seorang istri yang beneran. Yang mungkin tidak terlalu bekerja, suaminya ngasih uang. Makanya dia terus mencari orang lain, sosok lain. Nah, itu kenapa aku mendukung perceraian, bukan mendukung teman-teman. Ini lebih tepatnya mengikhlaskan. Ketika orang tua kalian tidak bahagia, ikhlaskan. Support mereka, biarkan mereka cari kebahagiaan masing-masing. Setidaknya dengan itu mereka bakal berpikir bahwa kalau kita gagal menjadi pasangan, setidaknya kita nggak gagal menjadi seorang orang tua. Nah, aku pernah lempar pertanyaan ini, broken home itu keputusan atau keturunan? Kayaknya keputusan. Tapi kenapa jadi keturunan? Karena ada contohnya. Itu terjadi. Karena bagiku kita sebagai anak nih, ketika orang tua kita cerai, ini anak, kita nggak punya gambaran bagaimana rumah tangga yang akur. Jadi ketika itu terjadi kita merasa bahwa itu biasa aja. Itu hal yang lumrah dan ketika emang gagal ya cerai. Jadi sebenarnya bukan keturunan. Bukan kutukan, apalagi kutukan, tapi contoh yang kita lihat. Gitu. Tapi aku juga nggak setuju kalau bilang kalau dikasih beban. Ini aku ngomong gini sama mamaku ada waktu aku nikah. Banyak orang bilang, Gian kamu nikah kamu nggak boleh cerai kayak mamamu. Nggak setuju aku. Kenapa mamaku yang bikin salah aku yang nanggung salahnya? Kenapa dia yang cerai aku yang nggak boleh cerai? Maksudnya gini, mamaku yang cerai. Kenapa beban bahwa lu nggak boleh cerai ya? Kenapa ke anak? Kalau ada pernyataan gitu aku bisa balikin, ya kenapa mama cerai? Kenapa beban itu ditaruh ke anak? Kalau nggak mau anaknya cerai, orang tuanya jangan cerai dong. Caranya simpel. Kalau bagiku ya akhirnya kalau di titik salah dulu sih susah banget. Figur itu bukan berarti kalian harus mencari sosok ayah atau bapak-bapaknya teman kalian, enggak. Bahkan dari teman-teman kalian juga. Misalnya kalau sifat baiknya dia si A nih, dia tuh orangnya pekerja keras banget. Nah, gue ambil kebaikannya dia. Bapaknya malah bapaknya si B itu kalau treat istrinya tuh nadanya pelan, lembut. Wah ini kayaknya baik deh. Ambil. Gitu. Jadi disaring juga. Dilihat apa. Gini, setiap orang kan lu bisa melihat mana kebaikan, mana keburukannya ya. Baiknya diambil, negatifnya buang. Dan jangan dari satu orang. Ini kuncinya. Jangan pernah ngambil figur dari satu orang. Cari 10 orang, 20 orang. Kalian tulis kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya kalian satuin dalam satu kolom. Dari situ kalian pilih. Kalian mau jadi sosok seperti apa. Aku melihatnya. Aku pernah di fase ini. Sebagai anak broken home itu kita selalu mellow. Kita tune-nya, vibe-nya tuh di bawah. Kita
punya hati yang gampang terenyuh. Aku gampang nangis dengan tampilan Sanggar itu, sering banget nangis. Kalau kangen tuh nangis pasti. Tapi biarkan itu menjadi momen, bukan menjadi kehidupan kita. Yang salah adalah ketika menjadi kehidupan dan kita larut dalam kesedihan, kekecewaan, larut, dan kita tidak mau berpikir hidup kita masih ada di depan sana. Teman-teman yang broken home, masa nikah orang tua kalian atau orang tua kalian mungkin berhenti di situ. Tapi hidup kalian tidak berhenti di situ. Kalian masih punya perjalanan yang panjang. Mungkin orang tua kalian berhenti di situ sebagai pasangan, tetapi kalian sebagai anak, sebagai manusia yang berhak bahagia masih punya perjalanan yang panjang. Biarkan kesedihanmu itu menjadi momen, tetapi bukan menjadi jati dirimu.